Racikan Berita. Terima kasih. Ini saya menghargai, menghormati, dan mengagumi orang tua. Ini guru besar dalam segala bidang, Pak Azrul. Dengan demikian saya ingin mendengarkan dari Pak Azrul tentang historikal sejarah korupsi oligarki sampai dengan Presiden ke-7. Ya, karena lintasan sejarah ini sangat penting, kami ini anak-anak yang harus mengetahui. Ya, terima kasih, silakan Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Pak. Selamat sore. Tentang korupsi di pemerintah Republik Indonesia yang saya ketahui dan saya amati, yaitu semasa Presiden Soekarno, yaitu Orde Lama. Siapa yang bermain demi usahanya lancar dan mempergunakan RI1, Birokrasi, yaitu ya. Soekarno. Ya. Soekarno ini bukan dia korupsi, tetapi adalah kekuasaan fasilitas dari dia. Yang bermain itu siapa? Swasta dan pejabat. Oligarki ya. Pada saat itu belum disebut ada oligarki, tapi kepuasan kenikmatin oleh Soekarno dan para menteri. Soekarno tidak memiliki aset yang begitu besar pada saat itu. Soekarno itu adalah mempunyai istri. Asetnya yaitu sebagai pemuas kebutuhan seksiologinya. Biologis ya. Karena dia dari mulai awal dia sudah mengawinin, yaitu Utari. Pertama istrinya, Utari. Anaknya Cokro Aminoto. Utari. Siapa namanya Pak? Utari. Utari. Yang mah jauh di bawah dia umurnya. Yang kedua dia kawinin Ibu Inggit, istri daripada Pak Sanusi di Bandung, yang lebih tua daripada dia. Karena kalau dikatakan kita, yaitu libidonya lebih tinggi Soekarno ini. Nah, jadi dia kalau memperoleh kebutuhan biologisnya itu, ya adalah yang mensupport dia itu. Kalau nggak ada uang kan nggak bisa. Mana bisa? Ya. Hanya omon-omon. Ya. Sekali dua kali oke. Yang untuk long time ya nggak bisa. Ya. Nah, makanya akhirnya dengan perilakunya itu almarhum Fatmawati juga menghindar dari dia. Kawin lagi dengan bekas istri wali kota Solo. Yang pada saat itu dia itu wali kota Solo dari paham berideologi komunis. Hartini ya. Yang istrinya Hartini. Ya. Nah, itu langsung dia minta. Menurut cerita di surat kabar saya baca pada saat itu di tahun 56, kalau tidak salah saya. Langsung dia kawinin sampai memulai turunan. Dan apa kata orang dulu? Kalau di dalam berpidato 17 Agustus, kacamatanya itu, ini guyon orang di luar, bisa tembus pandang. Ya, bisa melihat postur tubuh wanita yang cantik, tembus pandang. Berapa artis, berapa penaikan bendera Sang Saka Merah Putih, mengibarkan bendera itu dia lihat. Yang mana dia tunjuk-tunjuk, kalau pidato, itulah. Tahu ajudan sudah datang menyampari. Ini waktu saya masih SD dan SMP. Itulah cerita-cerita waktu tempoh hari. Akhirnya karena supply, dua pengusaha yang top pada saat itu, orang nggak tahu yang sekarang ini siapa, yaitu Mas Agung. Mas Agung yang punya usaha Toko Gunung Agung, yang dia itu berasal dari si Agung Kudisan jual rokok di Kuitang itu sejarahnya. Jadi Mas Agung Kudisan istilahnya.
Dan situlah dia maju hingga bisa bertemu dengan Bung Karno. Satu lagi temannya itu Chinese Agung. Satu lagi adalah Cakra. Mungkin Bapak tidak tahu siapa Cakra. Nah, Cakra itu juga Chinese yang mempertemukan dia dengan Dewi di Jepang. Saya baca dulu itu dengan keterangan di waktu saya masih di SMP. Sehingga mempertemukan si Cakra dengan Mas Agung ini yang lobby untuk masalah pampasan perang Jepang ke Indonesia. Orang nggak tahu tuh ceritanya, saya ikutin ceritanya dulu tuh. Pampasan perang. Akhirnya Dewi dapat disuguhkan sama Soekarno. Yang dahulunya itu Dewi itu adalah sebagai geisha di Jepang itu. Akhirnya Soekarno jatuhlah dalam pangkuan Dewi. Akhirnya dijadikanlah sebagai istrinya. Si Cakranya juga tinggal di Jepang. Rumahnya si Cakra ini adalah di Jalan Palem, dekat Menteng itu, pas di pojok simpang. Istrinya ada, lagi bercerai. Yang paling tinggi itu, tahu saya, ini rumah Cakra. Anaknya itu adalah Artati Murdaya. Artati, ya, istrinya Murdaya. Itulah korupsi di zaman Orde Lama. Berapa banyak istri Bung Karno itu. Tidak seperti orang-orang yang korupsi seperti Jokowi, asetnya, uangnya, sehingga dia nomor 3 di Indonesia. Terkorup di dunia, nomor 3. Nomor 3, Pak. Yang dari CCFT, namanya istilahnya. Yang berkantor di Amsterdam. Nomor 3, Jokowi. Pertama, dari Suriah. Yang kedua, kalau tidak salah saya, dari Afrika. Bangladesh. Baru Jokowi. Itulah. Jadi di Asia Tenggara, di dunia, di Indonesia, itu mungkin dia nomor 1. Memang ini jahatnya, bukan main Jokowi ini. Itu harus segera ditangkap dan diproses, diajukan hukuman setinggi-tingginya yang merusak kepentingan rakyat Indonesia. Itulah Jokowi, yang presiden ke-7 yang jahat, tukang adu domba manusia, yang merampok harta rakyat dan negara. Inilah Jokowi kelakuannya. Saya minta kepada Presiden Prabowo, tangkap segera, berhentikan orang-orangnya di sekeliling Jokowi itu. Jangan masuk ke pemerintahan kalau ingin bersih. Ini pemerintahan. Itu Pak, kalau saya. Jadi bisalah apa yang dinamakan cita-cita pendiri Republik itu masa Adam. Tahu Bapak masa Adam nggak? Belum. Masyarakat adil dan makmur. Itu waktu kita belajar sipik tahun 61, 62. Kalau itu tidak ada, nggak akan tercapai masa Adam. Negara Indonesia ini, saya katakan lebih kaya daripada negara Malaysia, Thailand, Asia Tenggara, sumber daya alamnya. Coba kalau kita melihat, saya pernah di Jerman 2 tahun, di Belanda 2 tahun, saya pernah diundang adik Nakasone ke Jepang, ke Osaka selama 1 minggu. Saya renung, saya lihat bagaimana Jerman, bagaimana Belanda. Bukan. Jepang hancur Perang Dunia Kedua. Mengapa mereka itu tumbuh ekonominya menjadi negara donor, rakyatnya makmur, Jerman pun begitu, Belanda pun begitu. Kenapa? Karena mereka konsisten dan konsekuen, tidak korupsi. Kalaupun ada kursi yang kecil-kecilan lah, kalau saya kira majunya. Mengapa rakyat kita di Indonesia sudah hampir 79 tahun kita merdeka, sekolah aja saya sedih lihatnya. Sekolahnya aja rongsokan,
pergi sekolahnya aja dan masih bayar lagi. Seharusnya Indonesia ini gratis bayar Pak sekolah, nggak bayar. Swasta itu boleh mendirikan, tapi dikasih sama pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Ini karena uangnya dikorupsi, bandit baik pun di PDK itu. Saya melihat rapat dengar pendapat Menteri PDK dengan Komisi 10 dibentak-bentak oleh seorang perempuan, menangis lagi bicara dia. Kenapa? Menteri PDK yang pengangkatan dari Jokowi ini orangnya tidak patut dan tidak pantas jadi Menteri PDK. Kepala dinas, uang itu dibagi-bagi kepala dinas saja. Itulah hasil anggota dewan. Kalau kita lihat pantau seorang wanita bentak-bentak menterinya seperti kayak monyet, saya lihat. Diam. Siapa namanya? Bapak tahu? Yang Arab itu turunan Arab. Ya, Menteri PDK tahu nggak? Nadiem ya. Nadiem Makarim. Nah, itulah bangsat saya lihat itu. Diam. Kerjanya ojeknya itu. Sampai uang berapa dikorupsi. Itu ditangkap, diperiksa oleh Prabowo. Berapa sekolahan. Sampai begitu juga bupati-bupati. Sekolah dengan anak jalan, pegang jambatan, tidak ada sarana jalannya. Ada yang sekolah pakai styrofoam, beranyut sampai ke seberang. Sedih nggak melihatnya? Saya sendiri orang asing bisa diterima di Jerman sekolah, dikasih izin tinggal, nggak bayar. Orang asing kan meminta uang biar siswa dikasih. Karena saya negara berkembang kita di sana. Diberi, itulah Jerman. Nah, jadi Bang Sandi, untuk kita Bang Sandi kapan misalnya? Mudah-mudahan Prabowo mengerti dan berani mengambil sikap, sita asetnya Jokowi dan lingkungannya semuanya untuk kebaikan kemakmuran anak-anak sekolah dan kesehatannya. Amin. Itu permintaan saya. Sehingga tidak membayar sekolah dan sehat dan maju. Kalau negara kita, anak-anak kita pintar, nggak jadi bodoh. Sering dikatakan oleh Rocky Gerung, dungung. Memang itulah dibuat bodoh sehingga dungung, Pak. Saya setuju sekali Rocky Gerung berargumentasi dungung. Karena miskin, sekolah nggak makan gizi, makanya. Jadi gini Pak, ya. Terima kasih ini lintasan sejarah yang disampaikan oleh Pak Asrul. Ya. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo harus tetap berani dalam rangka menyikapi untuk mencapai Indonesia emas, masyarakat Adam tadi. Masyarakat adil dan makmur. Amin. Nah, itu dulu cita-cita saya ingat belajar dulu tuh. Ya, oke. Ya. Jadi terima kasih Pak Asrul ya bahwa apa yang disampaikan tadi merupakan lintasan sejarah yang untuk kami sebagai konsumsi. Ya. Ada lagi Pak, saya katakan tadi kan Soekarno, belum Soeharto. Makanya saya yakin saya mendukung Prabowo 2 kali calon presiden, saya dukung dia. Amen. Yang sekarangnya saya dukung dia. Karena bapaknya jadi menteri waktu zaman Orde Baru, menteri riset dan teknologi riset dulu bapaknya. Sebagai menteri berargumentasi hasil risetnya di Indonesia nih. Waktu Soeharto, dia katakan proyek-proyek pemerintah ini sudah dimakap, kalau tidak salah saya 40 sampai 60%. 40 sampai 60%. Iya. Ingat saya. Agak rame. Ya, makasih Pak. Ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Ya. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Asrul sebagai guru besar dan memahami tentang sejarah Republik ini, khususnya di bidang oligarki dan birokrasi. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Prabowo sukses memimpin negara ini. Amin.
Racikan Berita